Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita sekalian. Baik, yang kami hormati Pak Kapolres Kabupaten Dogiai, yang kami hormati LO Kodim 1705 Kabupaten Dogiai, yang kami hormati utusan dari Polda Papua yang hadir bersama kami di tempat ini, yang kami hormati Pak Ketua KPU beserta komisioner dan jajarannya, yang kami hormati Ketua Panwas beserta jajarannya, yang kami hormati dan Ramil kamu Mapia, dan Ramil Kapolsek kamu Mapia, yang kami hormati Danpos Paskas dan Pos Brimob dan para pimpinan TNI Polri yang ada di Kabupaten Dogiai, yang kami hormati para BPD, yang kami hormati Pol PP dan seluruh hadirin yang ada di tempat ini dalam rangka mengikuti apel pelepasan logistik ke masing-masing distrik dan dari distrik teruskan ke kampung-kampung. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat beriman, mari kita naikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perlimpahan berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat dalam rangka melaksanakan pesta demokrasi di tahun 2024, yaitu tanggal 14 Februari 2024 besok hari ya, dalam keadaan yang sehat, syukur. Dan beberapa hal yang saya perlu sampaikan kepada kita sekalian bahwa pada umumnya di Kabupaten Dogiai masalah Kaptimas sementara kita syukuri bahwa aman dan terkendali, dan kita semua berharap kepada seluruh penyelenggara maupun pelaksana di lapangan berjalan seperti yang ada sekarang ini sampai terjadi perekapan di tingkat KPU. Dan yang berikut adalah kami mau tekankan kepada seluruh penyelenggara KPU, baik dari KPU, PPD dan KPPS, PPS, bahwa masalah pelaksanaan pesta demokrasi ini di Kabupaten Dogiai memang kita menganut sistem noken. Sistem noken, tapi sistem noken tidak seperti yang selama ini kita lihat di daerah Lapago. Kalau Lapago pasti mereka gantung noken-noken. Tapi kita di Kabupaten Dogiai selalu adakan musyawarah di tingkat kampung. Jadi seandainya kalau satu kampung calon anggota DPR Kabupaten 5 orang, berarti DPT-nya di kampung bersangkutan 1.200. Ya 1.000 mereka ikat mati. Dan sampaikan kepada anggota DPR dari berbagai partai politik asal dari kampung itu 5 orang, mereka pesan kepada mereka pergi cari suara di tempat lain. Jadi kami matikan supaya kita bisa dapat satu kursi di DPR. Seperti itu yang ada di Kabupaten Dogiai, baik di tingkat provinsi juga begitu. Lalu untuk masalah DPD dengan presiden tidak terlalu. Dan itu kembalikan sepenuhnya kepada penyelenggara. Jadi nanti pihak keamanan nanti tolong sesuaikan dengan mekanisme dan prosedur yang akan dilaksanakan oleh petugas KPPS dan PPS di lapangan. Karena mereka sudah tahu selama ini, mereka sudah punya pengalaman. Sehingga nanti jangan kaget, prosedur, mekanisme pelaksanaan pemungutan suara seperti begini, kenapa terjadi begini. Kalau yang anggota yang sudah lama sudah tahu, nanti mereka akan sampaikan juga kepada bapak-bapak yang datang dari Polda Papua. Nah, bagian itu yang kita pahami bersama, dan terakhirnya tetap aman dan terkendali. Dan yang berikut adalah masalah kesiapan di tingkat distrik untuk masalah PAM. Kemarin kami juga sudah kumpulkan para kepala distrik di Kabupaten Dogiai dan kami sudah sampaikan arahan-arahan dan juga sekaligus mengecek kesiapan di tingkat distrik. Jadi setelah kami cek kepada kepala distrik, kesiapan di tingkat distrik pada umumnya semua sudah siap. Semua sudah siap, mereka siap menambut baik itu pihak keamanan maupun penyelenggara pemilu, baik PPD, KPPS, PPS, sehingga nanti pada saat pelaksanaan mohon ikuti petunjuk dari kepala distrik bersangkutan, para pihak keamanan. Nah, lalu nanti pihak PPD dengan kepala distrik merupakan
kepala wilayah yang punya masyarakat setempat mohon kerjasama. Jangan saling bermusuh antara ketua PPD dan jajarannya sama kepala distrik. Harus kerjasama dalam rangka untuk menyelesaikan tugas besar yang kita akan laksanakan besok ya. Dari kami tidak mau dengar ada masalah di satu distrik atau di kampung. Kalau masalah terjadi di tingkat TPS, selesaikan di TPS, jangan bawa ke PPS. Kalau terjadi di PPS, tingkat TPS harus selesaikan, jangan bawa ke PPD. Begitupun juga PPD, jangan bawa ke KPU lagi. Jadi pelaksanaan pemilu tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kertas-kertas atau format-format ini lalunya kan dipakai untuk monograf ya. Monogram kah apakah? Kalau sekarang yang pakai barcode. Sekarang pakai barcode. Jadi semua rekapan akan dilakukan di KPPS, PPS, di mana ada jaringan WiFi tetap terkirim ke KPU. Rekapannya sudah masuk duluan. Jadi jangan ada KPPS, PPS yang coba-coba untuk merubah-rubah rekapan. Begitu dengar ya PPD, KPPS, PPD mohon sampaikan mengedukasi kepada PPS dengan PPS dengan secara benar dan baik ya. Supaya tidak terjadi masalah lagi. Pengisian rekapan-rekapan di tingkat KPPS ke PPS. Durasi waktu yang ditentukan oleh KPU pusat itu harus tepati. Jangan lewat waktu yang sudah ditentukan. Kalau rekapan di KPPS satu hari selesai. Besok harus antar ke PPS rekapannya. Begitu pun di PPS. PPS juga kalau 1-2 hari rekapan harus selesai. Lusanya kan harus antar ke PPD. Nanti dari PPD juga begitu antar ke KPU. Jadi tolong tepati waktu yang telah ditentukan. Jangan ulur-ulur waktu. Dan juga tidak boleh terjadi ada oknum calon anggota, ada calon anggota DPR dari partai tertentu yang ya memfasilitasi barang-barang yang kita sempat tidak inginkan, lalu melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Bagian itu tolong jaga. Pengalaman tahun 2019 lalu, satu desa pernah bawa lari kotak suara. Hal ini tidak boleh terulang di tahun ini lagi. PPD, PPS, KPPS tolong jaga hal itu. Siap PPD? Ya, terima kasih. Jadi satu orang kalau memang sesuai ikuti mekanisme prosedur berarti satu orang harus pegang 5 kartu suara. 5 kartu suara, yaitu DPR Kabupaten, Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan Presiden, Wakil Presiden. Jadi 5 kartu suara itu yang dipegang. Itu Bapak Ibu sekalian sudah tahu karena sudah sosialisasi dari KPU juga. Dan Panwas juga. Jadi Panwas dan Pandis juga sudah sampaikan. Jadi tempat untuk tinggal Panwas, Pandis, terus PPD apa segala di tingkat distrik. Kepala distrik ada di belakang, nanti sama-sama dengan kepala distrik akan berangkat ke distrik. Dari distrik nanti sebentar juga harus distribusikan ke kampung-kampung. Begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin hal-hal itu yang saya perlu sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Selanjutnya secara resmi atas nama pemerintah Kabupaten Lugiai kita lepas logistik ke tingkat distrik dan selanjutnya akan teruskan ke tingkat kampung.